Waktu dulu gue kecil, gue beranggapan kalau orang yang bayar apapun pakai kartu kredit itu keren banget. Itu karena gue selalu lihat adegan di sinetron di mana si laki-laki yang ngajak makan si cewek di restoran mahal, terus pas mau bayar, dia ngeluarin kartu kredit warna hitam dengan wajah penuh percaya diri khas orang kaya ala sinetron. Pas lihat adegan kayak gitu, gue kayak, wah keren banget. Pada saat itu gue belum tahu bahwa kartu kredit itu kartu utang. Gue kira kartu kredit itu kartu yang di dalamnya ada uangnya dan bisa dibelanjain. Jadi gue masih gak tahu tentang kartu-kartuan kayak kartu kredit, kartu debit, kartu gapleh, sama kartu-kartu yang sering dipakai politisi buat jualan dan kampanye membodohi rakyat. Lalu pertanyaannya, apakah sekarang gue pakai kartu kredit? Ya, gue pakai kartu kredit. Dan setelah beberapa tahun hidup bersama kartu ini, gue bisa bilang kartu kredit ini kayak seorang temen. Tapi yang bisa nusuk lu dari belakang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya sama kayak temen, saat lu berhubungan baik dengan temen lu bakal dapat manfaatnya. Tapi kalau lu gak bijak mengelola hubungan pertemanan lu, nanti justru temen lu yang bakal ngancurin hidup lu. Pada dasarnya kartu kredit ini kartu utang, jadi kalau kalian kurang pinter buat manfaatinya itu bisa bikin kalian harus jual ginjal. Jadi di sini gua mau share kenapa gua butuh banget kartu jahanam ini meski resikonya lumayan gede. Pertama, gue itu gak terlalu suka bawa cash banyak-banyak, karena gue orangnya lumayan teledor, dan gue suka dompet gue itu kecil dan tipis bentuknya. Kalau terlalu banyak duit di dalam dompet, dompetnya itu jadi gendut dan jadi gak enak buat dilihat. Nah, kartu ini benar-benar membereskan masalah itu. Misal, kartu gue limitnya 10 juta. Dengan satu kartu itu, gue kayak bawa cash 10 juta, tapi dalam bentuk kartu plastik yang tipis. Terus yang kedua, gue punya beberapa tagihan yang harus gue bayar tiap bulannya, seperti internet, asuransi, YouTube Premium, Netflix, dan beberapa aplikasi langganan bulanan yang gue pakai buat kerja kayak Clip Studio Paint dan lain-lain. Semua itu punya tanggal penagihan yang beda-beda, ada yang tanggal 1, 3, 6, 17, 21, bikin pusing buat ngaturnya. Nah, berkat kartu kredit, semua tagihan itu bisa gue atur buat otomatis dibayar sama kartu kredit. Dan gue cuma perlu bayar tagihannya nanti di satu tanggal, yaitu tanggal jatuh tempo kartu kreditnya. Dan gue bisa review juga cek semua pengeluaran itu di satu pintu aja. Tapi kan bang, semua yang lu sebutin tadi juga bisa dilakuin sama kartu debit. Nah, ini masuk ke poin yang ketiga. Kartu kredit itu punya keuntungan yang lebih banyak daripada kartu debit. Kayak promo diskon yang lebih banyak. Tiap minggu pasti ada aja promo diskon atau free ini itu di tempat makan kayak resto atau kafe. Belum lagi diskon-diskon di toko-toko kayak toko baju, toko buku, sama toko mainan, dan lain-lain. Terus ada keuntungan lain kayak reward point yang bisa ditukar dengan voucher yang lumayan banyak pilihannya. Ada yang berupa voucher belanja nominal atau yang voucher diskon. Ada juga poin miles yang bisa ditukar dengan tiket pesawat atau beberapa menawarkan upgrade kelas tiket pesawat menggunakan poin miles. Dan untuk yang sering belanja di situs luar negeri, kebanyakan pembayarannya itu pakai kartu kredit dan sangat jarang sekali ada yang memiliki opsi kartu debit sebagai sarana pembayarannya. Oh ya, dan satu lagi, beberapa kartu kredit memiliki fasilitas yaitu akses ke lounge di bandara. Jadi dengan menunjukkan kepemilikan kartu kredit tertentu, kamu bisa menikmati fasilitas yang menarik di lounge. Kayak makanan dan minuman enak yang disediakan secara gratis, juga ruang tunggu yang nyaman banget. Tapi seperti kata gue tadi di awal, kartu ini punya banyak manfaat, tapi kalau diperlakukan dengan kurang bijak, yang ada lu malah rugi dan berakhir harus jual ginjal buat bayar utang. Terus gimana cara gue terhindar dari resiko tersebut? Satu, gue gak pernah anggap kartu kredit sebagai alat berhutang, tetapi gue selalu tanam dalam otak gue bahwa kartu ini adalah alat pembayaran kayak debit. Jadi dalam satu bulan, tagihan kartu kredit gue mentok paling tinggi cuma 50% dari penghasilan bulanan gue. Kedua, gue selalu mengatur limit kartu kredit secukupnya aja. Limit kartu kredit yang gue punya sekarang limitnya maksimalnya lumayan gede dan melebihi income bulanan gue. Jadi supaya bisa mengontrol diri dan hawa nafsu akan belanja yang gak perlu, gue atur limit kartu kredit gue biasanya 60% dari penghasilan bulanan gue. Ketiga, gue selalu pakai voucher diskon atau promo diskon hanya saat gue butuh aja. Jadi misal gue dapat voucher diskon dari toko kamera, tapi gue gak lagi butuh kamera, ya gue gak bakal pakai vouchernya. Nah, dengan gue lakuin semua hal yang tadi, gue jadi bisa menghindari hal-hal yang bakal bikin repot ke depannya, yaitu numpuk utang. Tapi bang, kan kartu kredit ada biaya tahunannya. Gak semuanya, ada kok kartu kredit yang biaya tahunannya atau yang biasa kita sebut annual fee, itu cuma 50.000, bahkan gratis. Kartu yang gue punya, annual fee-nya itu di atas 200.000.
Tapi semua itu bisa gratis dengan beberapa syarat, seperti minimum spend per bulan yang harus gua capai, dan itu pun ketutup kok sama apa-apa yang gua bayar di tagihan-tagihan gua. Kesimpulannya, jadi gunakanlah kartu kredit sebagai alat pembayaran dan manfaatkan sebaik mungkin keuntungan yang kartu kredit kasih. Hindari untuk berhutang dengan kartu kredit seperti ambil cicilan yang berupa beli barang ataupun tarik tunai. Karena bunga yang diberikan biasanya lumayan tinggi. Kalaupun ada yang menawarkan bunga 0%, kebanyakan biaya denda keterlambatan cicilannya gede banget. Dan itu dia sedikit cerita dari orang biasa kayak gue memiliki hubungan dengan kartu jahanam. Kartu yang telah membuat orang terjerumus ke dalam jurang hutang. Semoga apa yang gue bagikan ke kalian bisa jadi tips gimana cara memanfaatkan kartu jahanam ini. Makasih yang udah nonton, dadah!